Azan Romer, Eliezer cerita tembak Yosua sesuai skenario Sambo. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menjadikan sosok ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer sebagai saksi penting untuk menguatkan pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut jaksa, sosok Azan Romer yang mengetahui Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam sebelum membunuh Brigadir J di rumah dinasnya di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Kesaksian Azan Romer itu terungkap dalam dakwaan jaksa dalam sidang Ferdi Sambo, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Kesaksian Azan Romer itu sekaligus mematahkan klaim pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah. Sebelumnya, dalam jumpa pers Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022, Febri mengatakan tidak melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam. Tapi di CCTV tidak pakai sarung tangan hitam, ujar Febri Diansyah. Terkait klaim Febri Diansyah tersebut, jaksa menyebutkan Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam saat menyusul ke rumah dinas. Saat itu, Ferdi Sambo menggunakan mobil Lexus LX 570 dikawal ajudan Azan Romer, Damianus Labakoban Damson, dan Farhan Sabilah pengawal sepeda motor. Lalu, Ferdi Sambo meminta sang sopir menepikan mobil di depan rumah dinas. Setelah itu Ferdi Sambo bergegas turun dari mobil hingga senjata api HS milik Brigadir J yang dia bawa terjatuh. Saat itu Romer yang berada di samping hendak memungut senjata api HS milik korban Yosua, tetapi dicegah oleh Ferdi Sambo yang mengatakan, "Biar saya saja yang mengambil," demikian isi dakwaan itu. Ajudan Azan Romer melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan hitam saat mengambil senjata api tersebut. Saat itu Azan Romer melihat Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata yang terjatuh itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan, ucap jaksa saat membacakan dakwaan. Kesaksian ajudan Azan Romer tersebut menjadi penting untuk menguatkan pasal pembunuhan berencana yang menjerat Ferdi Sambo. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer mengungkapkan Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal sempat menjalani pemeriksaan usai peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Pemeriksaan, kata Romer, dilakukan pada malam hari. Hal itu diungkapkan Romer usai memberikan kesaksiannya untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Dalam kesaksiannya, Romer menyebut bahwa Baradae atau Richard Eliezer serta Bribka Ricky Rizal sempat menjalani pemeriksaan di malam hari pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Malam itu juga saudara Richard diperiksa bersama Ricky, tanya Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santosa di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. "Betul Yang Mulia," jawab Romer. Namun demikian, Romer tidak mengetahui oleh siapa pemeriksaan tersebut dilakukan. "Diperiksa siapa?" tanya hakim. "Tidak tahu, Yang Mulia," jawab Romer. Ia menyebut Richard dan Ricky baru kembali dari pemeriksaan pada pagi atau siang hari keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022. Setelah pulang dari pemeriksaan, Romer pun menanyakan kepada Richard Eliezer tentang kejadian yang menewaskan Brigadir Yosua tersebut. Saat itu, menurut Romer, Richard menjawab dengan cerita berdasarkan skenario karangan Sambo. "Kalau enggak salah pagi atau siang balik terus kami menanyakan, 'Ada apa?' Terus diceritakan sesuai dengan skenario pertama," kata Romer. Azan Romer merupakan salah satu saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Sambo dan Putri beserta 3 orang terdakwa lainnya diduga merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keduanya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapat